Puji nama Tuhan, Shalom semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam mimbar gemar online pada pagi hari ini, di hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Puji nama Tuhan, kita semua dapat boleh bersama-sama mendengarkan dan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam kitab Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-13. Di sini saya ingin men-sharingkan apa yang saya dapat ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Lewat pembacaan kita, saya mau setiap kita belajar dari kisah seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Kita semua pasti sudah tidak asing mendengarkan kisah Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan Yesus untuk memberkati banyak orang. Di dalam perjalanannya, kita semua tahu kalau Rasul Paulus ini seringkali menghadapi banyak pencobaan, seringkali menghadapi banyak kesulitan dalam hidupnya. Bahkan saat ia melayani, dia juga seringkali mendapatkan banyak sekali pencobaan. Tetapi kita semua tahu kalau seorang Rasul Paulus adalah tokoh yang bisa kita teladani lewat kehidupannya. Ia menang ketika menghadapi setiap kesulitan dalam hidupnya. Ia tetap teguh berpegang sama Tuhan Yesus. Ia tetap teguh mengandalkan Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Pada pagi hari ini, lewat pembacaan kita dalam Filipi 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-13, saya ingin men-sharingkan beberapa hal yang saya dapatkan ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, dari kisah Rasul Paulus kita belajar bahwa dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, baik itu suka maupun duka, baik itu berkat maupun itu pencobaan, kita harus selalu belajar bersukacita. Sebagaimana dimaksud dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Di sini tertulis bahwa Filipi 4 ayat yang keempat berkata, demikianlah firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Nah, di sini Rasul Paulus ingin setiap kita belajar bahwa kita harus belajar bersukacita. Bersukacita yang dikatakan dalam ayat ini merupakan sebuah perintah dari Tuhan, yang mana setiap kita harus melakukannya, harus mentaatinya bersama-sama. Saya yakin, saya tahu ketika dalam keadaan yang buruk, pasti sangat sulit kita untuk bersukacita. Tetapi lewat kisah Rasul Paulus pada pagi hari ini, kita mau sama-sama belajar untuk bersukacita dalam segala hal. Bukan berdasarkan situasi kehidupan kita, tetapi berdasarkan bersumber dari Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya setiap kita, ketika kita mampu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita pasti akan mampu melewati segala kesulitan dalam hidup kita. Yang pertama, kita belajar untuk bersukacita senantiasa dalam segala situasi, segala keadaan dalam hidup kita. Yang kedua, Rasul Paulus ingin setiap kita belajar untuk jangan khawatir, berdoalah dan mengucap syukurlah. Sebab ada tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, beginilah bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini sangat jelas dikatakan bahwa Tuhan gak mau kita terlalu overthinking, terlalu takut menghadapi pencobaan dalam hidup kita.
terlalu khawatir tentang apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan ingin kita fokus ketika kita menghadapi suatu permasalahan, pencobaan. Tuhan ingin kita fokus untuk berdoa. Sampaikan apa yang menjadi pergumulan setiap kita sama Tuhan. Apapun itu, di sini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, di sini Tuhan sudah sangat jelas menyampaikan kepada setiap kita. Sampaikan semuanya, ceritakan semuanya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Keadaan kita yang gak mampu saat menghadapi pencobaan, sampaikan sama Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita ngobrol sama Tuhan, kita akan beroleh kekuatan. Dan jangan lupa tetap mengucap syukur terhadap apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin, saya tahu ini hal yang mustahil untuk kita lakukan, tetapi mari sama-sama kita belajar untuk jangan khawatir. Kita datang sama Tuhan, kita berdoa, fokus berdoa sama Tuhan, lalu kita mengucap syukur terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Lalu yang terakhir, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus ingin kita belajar, ingin kita tahu bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ada tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, beginilah bunyi firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini Tuhan kasih jaminan, Tuhan kasih janji, Tuhan kasih kita kekuatan, pengharapan. Kalau setiap kali kita menghadapi suatu permasalahan, pencobaan, Tuhan juga pasti akan kasih kekuatan dan jalan keluar. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita tahu kita punya Tuhan yang dahsyat. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Tetapi mari kita sama-sama belajar untuk memeteraikan itu dalam hati kita. Untuk sama-sama menaruh pengharapan kita setinggi-tingginya sama Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Tuhan saja kita beroleh sumber kekuatan. Pada pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk kita bisa menang ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup. Sama seperti Rasul Paulus, kita belajar untuk terus bersukacita. Yang kedua, kita belajar untuk jangan khawatir. Jangan khawatir terhadap apapun juga. Ketika kita khawatir, mari kita datang sama Tuhan, berdoa, sampaikan apapun, sampaikan semuanya sama Tuhan. Lalu, jangan lupa mengucap syukur. Yang terakhir, di dalam Tuhan kita pasti akan dapat melewati masa-masa kesulitan hidup kita. Di dalam Tuhan kita pasti akan beroleh kekuatan, karena Tuhan sudah janjikan itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita belajar bersama-sama untuk tetap semangat mengikuti Tuhan Yesus. Tetap semangat untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya itu bukan hal yang mudah, tetapi tidak ada alasan buat kita untuk menyerah. Karena kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang begitu dahsyat. Mari kita akhiri renungan Mimbar Gemar online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk istirahat yang Tuhan sudah berikan untuk setiap kami. Terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang segar bugar Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan sudah siapkan
berkat untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan mimbar Gemar Online pada pagi hari ini yang telah kami dengarkan bersama-sama. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan buat setiap kami. Firman-Mu adalah jalan untuk setiap kami melangkah dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Meteraikan ini semua dalam setiap hati kami. Beri kami kekuatan, beri kami sukacita, beri kami pengharapan Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan bahwa Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Gak ada yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk menghadapi hari ini Tuhan Yesus. Kami siap untuk beraktivitas pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dari pagi sampai malam kami kembali beristirahat ya Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.